Teman-teman sudah mendengar kasus seputar pembelian tanah untuk masjid, tapi ada wan prestasi diputuskan oleh pengadilan negeri. Kita doakan semoga pemilik tanah asli, kemudian pembeli, Allah mudahkan penyelesaiannya agar semua mendapatkan haknya masing-masing. Terbersit di benak saya pembahasan tentang orang bangun masjid di atas rumah gitu ya, atau sebaliknya ada rumah dibangun di atasnya ada masjid. Sama satu lagi ada kasus yang nanti insya Allah di bagian belakang inilah yang sejujurnya paling meresahkan. Tonton sampai habis, jangan sampai di skip. Kita bahas ini terlebih dahulu. Apakah boleh apabila sudah ada rumah dibangun di atasnya masjid? Sebatas saya pernah baca, sebagian ulama ada yang berpendapat kalau seandainya ada masjid di atasnya dibangun rumah, maka ini nggak boleh. Menurut pendapat pertama ini, alasannya adalah ada juga kekhawatiran kalau misalnya di atas ada WC, kemudian WC-nya bocor dan mengenai yang ada di bawah. Pendapat ini, wallahu alam, juga tidak begitu kuat. Karena kalau hanya kekhawatiran soal nanti air rembesan dari atas masuk ke dalam area sholat, kan bisa diakalin. Diakali misalnya area WC-nya rumah, dia satu jalur, satu plumbing atau apalah istilahnya dengan WC-nya masjid. Jadi kalaupun ada rembesan, maka rembesan ini jatuhnya ke area WC juga. Alasan yang kedua, kalau cuma soal rembesan, saya langsung segera diperbaiki. Jadi untuk melarang pembangunan masjid di bawahnya rumah, ini bukanlah alasan yang kuat. Tapi ini sebagian ulama berpendapat demikian. Oh ya, penerapan dari kasus rumah yang di bawahnya ada masjid, kemudian di atasnya ada rumah imam, rumahnya muadzin. Kalau masjidnya di bagian atas, kasihan yang lansia. Maka dibuatlah masjid itu berada di bagian bawah. Nah, di bagian atas itu marbot sama imam. Semoga hukumnya adalah boleh. Di Yogyakarta dulu, salah satu tempat saya awal ngaji dulu sama Ustaz Afifi Abdul Wadud, hafizahullah, ada satu rumahnya profesor di UGM. Beliau punya rumah, di bawahnya beliau bangunkan masjid, bahkan untuk Jumatan. Karena memang ini bermanfaat buat umat. Berikutnya, kalau dibalik rumahnya dulu, baru masjidnya di atas, maka itu boleh. Kadang kita terpaksa untuk membangun masjid atau rumah itu jadi satu bangunan. Bahkan di banyak tempat, misalnya di dalam kampus, masjid dengan auditorium. Karena memang kebutuhan lahan. Di Balikpapan, saat perumahan itu belum bisa menyediakan lahan buat masjid. Atau ada lahan tapi masih belum ditimbun rawanya. Sementara kebutuhan orang untuk sholat tarawih, sholat 5 waktu itu sangat besar. Maka ada seorang bapak-bapak bikin rumah, dibikinkan tangga ke atas, dibangunkanlah masjid. Dan itu insya Allah hukumnya boleh. Tersisa satu masalah yang mungkin lebih penting. Bagaimana kalau seandainya sudah ada lahan wakaf? Kadang bisa jadi diwakafkan oleh satu orang, bisa jadi dari penggalangan dana umat. Kemudian dibangun di atasnya masjid, tapi di atas lahan itu juga dibangun rumah pribadi. Ini jadi masalah. Misal yayasan sosial, keagamaan, Islam, membebaskan lahan dengan uang umat, berarti kan dia wakaf. Kemudian dibangun di situ masjid. Dibangun di atasnya rumah pribadi ustadz. Rumah pribadi milik ketua yayasan. Afwan, biar nggak salah tangkap. Yang saya maksud dengan milik pribadi, yaitu ya pribadi. Jadi semacam ustadz atau ketua yayasan atau siapapun membangun milik pribadi di atas tanah milik umat. Ini tidak seperti kasus ada pondok membikinkan rumah untuk para guru. Selama dia jadi guru, maka dia berhak untuk menempati rumah-rumah tersebut. Kalau sudah tidak jadi guru, maka dia angkat kaki dari rumah itu. Nggak sama ya teman-teman. Jangan salah paham. Karena banyak netizen suka salah paham. Pribadi itu ya pribadi. Jadi milik sendiri. Beda dengan aset milik yayasan, dijadikan fasilitas untuk ustadz dan keluarganya. Jadi kalau kayak kasus dia beli tanah, dia wakafkan sebagian buat masjid, sebagiannya tetap punya dia. Nah ini semua lahannya miliknya wakaf, dibayar dengan dana umat. Yang menjadi pertanyaan kita, numpang di atas tanah umat itu nyewa kah? Atau bagaimana? Gimana hak yayasan? Gimana hak umat? Gimana haknya si pemilik rumah? Kalau seandainya pemilik rumah pribadi ini mati, bagaimana cara bagi warisannya? Bagaimana cara mengappraisal antara tanah yang dimiliki oleh umat dengan rumah pribadi? Kalau dibilang, oh ini kan kebijakan ketua yayasan. Ketua yayasan apa haknya untuk memberikan kebijakan bahwa dia bisa menggunakan tanah itu? Ini tanah loh ya teman-teman, bukan barang kecil, digunakan untuk pribadi gitu. Nah ini jadi sebuah pertanyaan ya, silakan dipikirkan kayak apa itu. Dan saya khawatirkan akan terjadi mungkin penggunaan aset umat untuk kepentingan pribadi, mungkin nanti ke depannya kemudian diklaim sebagai tanah milik sendiri. Dan saya dapati ada beberapa kasus seperti itu. Satu darinya saya nggak usah sebutkan kotanya, dana umat, beli tanah, bangun masjid, tidak lama kemudian bangun sesuatu, dipikir buat rumah imam. Gak lama jadi intinya rumah pribadi, yang kemudian menimbulkan pertikaian hingga bahkan perceraian. Bagaimana kasusnya saya nggak usah detailkan, tapi inilah yang mungkin akan potensi terjadi apabila terjadi penggunaan tanah umat di atasnya dibangun sesuatu milik pribadi. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai nanti menyesal di akhir.